sunnanun yang dimaksud di sunnah-sunnah Allah, artinya sunnatullah, satu ketetapan, satu fenomena yang memang skenario Allah itu sudah terjadi beberapa kali. Jadi sudah berlalu kejadian-kejadian sebelum kalian. Kejadian-kejadian baik, pertama pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul juga sudah berkali-kali. Lalu diutusnya Rasul itu karena apa? Karena kerusakan umat. Kerusakan umat juga sudah berkali-kali. Berkali-kali terjadi. Kemudian ketika Rasul diutus, itu umat mendustakan. Oh ya, itu ya sudah berkali-kali mendustakan. Dan gitu. Siapa pemimpin-pemimpin yang mendustakan? Ya, dipimpin oleh orang-orang pembesar-pembesar negeri itu. Nah, itu juga begitu lagi berkali-kali. Gitulah. Hal-hal itu selalu terulang. Termasuk apa yang membuat mereka tidak suka terhadap terhadap kedatangan Rasul. Apa yang membuat mereka nggak suka? Ya karena apa yang dibawa Rasul itu tidak cocok dengan nafsu manusia. Itu juga berkali-kali terjadi. Jadi kejadian itu yang dimaksud dengan sunnatullah, sesuatu yang berkali-kali terjadi, gitu. Jadi sunnatullah yang mana selalu berulang, sunnatullah yang selalu terjadi lagi. Jadi para penentang Rasul itu selalu dari, misalnya dari para pembesar yang merasa kehilangan pengikut kalau kemudian nanti. Jadi para pembesar itu, tokoh-tokoh itu selalu begitu. Kemudian selalu dilalui dengan penentangan dulu. Kemudian nanti ada yang mulai ikut, 1, 2, 3, 4. Dan lama-lama banyak. Setelah banyak, kemudian para rasul itu wafat. Generasi pertama masih baik. Generasi kedua mulai berkurang, ada penyelewengan. Generasi ketiga makin banyak penyelewengan. Perpecahan juga sudah muncul. Generasi keempat sudah mulai rusak. Yang asli udah nggak ada. Nanti generasi sekian, Allah menurunkan Nabi lagi, Rasul lagi, untuk memurnikan kembali ajaran. Tapi ya dianggap malah sebagai pengikut, sebagai ajaran sesat, ajaran baru, meresahkan masyarakat, dan seterusnya. Lalu ditentang. Hal-hal semacam itu sudah selalu terjadi. Jadi ini yang disebut dengan sunanun. Jadi bahwa para pembesar itu di setiap negeri selalu ada begitu itu. Nah, misalnya ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana, misalnya ya, dari sisi topik sunanun itu, dari sisi topik, apa sih yang menjadi sebab kenapa para nabi, para rasul itu selalu ditentang? Itu misalnya, coba sambil lihat di surat At-Taubah ayat 128.
ayat 129. Anggo yang tadi belum baca ya. Kemudian dibaca artinya gantian monggo. Toba ayat 108 9. Izin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ada datang kepada kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki singgasana yang agung. Shadaqallahul Adzim. Jadi itu menjadi. Kemudian kenapa, siapa sebenarnya para provokator di setiap pengutusan Rasul itu selalu didustakan, itu siapa? Coba itu dibuka di surat Al-An'am ayat 123. Gantian yang belum, monggo. Itu sudah jadi setiap pokoknya, setiap kali Allah silakan. Monggo. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri ini, tapi mereka hanya menipu dari diri sendiri tanpa menyadarinya. Shadaqallahul Adzim. Itu jadi setiap kali rasul itu diutus, ya, setiap kali rasul itu diutus, itu selalu ditentang oleh para pembesar sendiri. Ya, para pembesar ya bisa jadi masyarakatnya, tokoh agamanya dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang dihina? Rasulullah selalu dihina dengan kalimat yang hampir sama. Apa kalimat yang sama? Yakni kalimatnya adalah sebagainya. Itu selalu. Nah, misalnya apa yang dibuka juga di surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah itu juga sunanun, selalu ulama gitu, setiap kali gitu. Coba dibuka di surat Al-Baqarah, ya. Ayat 87. Enggak. Belum baca tadi. Betapa sunanun, sunnah Rasul, sunnatullah, bahwa setiap nabi itu didustakan karena apa? Ternyata karena membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Itu juga terjadi berkali-kali. Silakan, siapa yang sudah ketemu? Gantian yang belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Shadaqallahul Adzim. Nah, misalnya, kemudian dihina seperti apa? Dihina tukang sihir, dihina seorang gila, itu bisa dilihat. Itu juga berkali-kali setiap rasul datang juga begitu. Itu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 52. Monggo dibuka.
Supaya apa? Kita tahu apa yang dimaksud sunanun tadi itu. Dzariyat, enggak? Ayat 52 gantian. Ini aja enggak apa-apa. Dzariyat ayat 52 dan banyak sebenarnya ayat-ayat lain yang juga sejenis di mana para nabi itu hampir setiap nabi itu mesti dihina-hina gitu. Mesti. Nah. Demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Shadaqallahul adzim. Nah, itu mesti digituin, mesti itu. Itulah. Selalu dihina dengan satu kalimat bahwa misalnya itu bahwa orang-orang yang ditunjuk Allah itu seringkali malah dianggap sebagai sebagai satu olok-olok. Demikian pula dengan misalnya orang-orang yang mengikutimu hanyalah orang-orang lemah di tengah kami. Itu juga begitu. Jadi pengikutnya para nabi, para rasul itu dianggap orang-orang yang tidak punya, pengikut nabi itu orang-orang lemah yang tidak punya status sosial, gitu ya. Dari orang-orang lemah yang dianggap ya pokoknya nggak punya status sosial. Nah, ini yang menjadi satu bahasan dalam surat Al-Imran ini. Ada yang mendustakan, maka fasiru fil ardi, maka lihatlah di muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul tadi itu, karena menghina nabi, karena tidak cocok dan lain sebagainya. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah keterangan jelas dan satu menjadi petunjuk wa mau'izatun dan sebagai pelajaran lil muttaqin, bertakwa. Nah, ini juga gitu. Quran ini gitu kan, itu bisa menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang bertakwa. Bagi yang nggak bertakwa, apa sih? Ini hanya asatirul awalin. Itu hanyalah dongeng-dongeng cerita wong-wong biyen. Dongeng orang-orang tua-tua biyen. Nggak ada apa sih Quran itu gitu. Jadi sampean ada 60 kamera ini, kalau satu lah. Kenapa? Karena menganggap Al-Quran penting. Bersyukurlah. Kenapa? Karena merasa butuh untuk dibimbing dengan Quran. Ya, nggak ada yang ngantuk? Belum semua. Ya, semua. Jadi bersyukurlah. Kenapa? Karena sampean ditakdirkan Allah untuk senang ngaji ini. Semua loh. Tidak semua orang. Bersyukurnya kenapa? Karena ini tadi, hanya orang-orang bertakwa yang menganggap Quran itu sebagai hidayah, sebagai pelajaran. Makanya metode yang saya pakai bersama sampean di sini, saya ajak selalu sampean mengaitkan ayat-ayat Quran dengan kondisi kekinian. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalimat fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi, itu mengambil pelajaran, untuk mengambil pelajaran. Gitu loh. Jadi
Ini ada yang malah secara jenaka menafsirkan fasiru itu dengan ini, dengan kalimat lo. Sebenarnya rekreasi itu ada dalilnya loh ya, katanya. Dari mana? Lah itu fasiru fil ardi, jalan-jalanlah katanya. Waduh, ini wis Quran ditafsirkan sakar PDW ini sudah. Katanya disuruh halan-halan itu dengan ayat ini kan. Fasiru fil ard. Padahal yang dimaksud dengan sini itu justru misalnya ya di beberapa negeri yang pernah dibinasakan oleh Allah, itulah masih ada sisa-sisa reruntuhan kota-kota dulu yang megah dibangun, kerajaan-kerajaan yang kuat dulu tapi hancur karena mereka mendustakan rasul-rasul, mereka berbuat maksiat, berbuat dolim, berbuat aniaya, kakaruan itu, angkara murka, dihancurkan. Kita diminta untuk mengambil pelajaran itu. Fasiru di sini sudah sekarang bisa kita lihat lewat video, bisa kita lihat lewat macam-macam. Tidak harus berjalan ke situ, karena ada beberapa negeri yang bahkan kita diminta menghindari. Artinya apa? Kita diminta berjalan itu adalah diminta menelusuri jejak orang-orang terdahulu yang kemudian kita ambil pelajaran jangan seperti itu. Ya, itu. Jadi sekali lagi, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Sampean yang ngaji ini bersyukurlah. Kenapa? Karena diberi Allah hati mau ngaji yang pertama. Yang kedua diberi kemampuan mampu ngaji. Mampu apa? Ya mampu secara waktu, mampu secara biaya, mampu secara alat, mampu secara teman. Coba kalau mau ngaji tapi nggak ada yang bimbing, nggak ada teman ngaji, kan ya garing. Nah, itu juga disyukuri, punya teman ngaji bareng mulai dari Papua sampai Aceh, dari Australia sampai Singapura. Nah, ya, ini bersyukur, disyukuri ya, karena terkait memang. Karena kita alhamdulillah insya Allah yang ikut ngaji ini sudah memiliki satu di antara ciri orang yang bertakwa. Ya, bersyukur. Alhamdulillah. Meskipun baru satu loh ya, baru satu. Karena ciri orang bertakwa kemarin lah banyak. Yang kemarin 4 apa aja masih ingat? Yang kemarin? Yang kemarin 4. Ciri 4 ciri orang bertakwa kemarin masih. Menafkahkan hartanya. Itu belum Mas. Sesuatu itu lo sudah walkah diminal gue itu belum. Kemarin udah diamalkan belum? Kalau cuma hafal. Nah, apa aja? Iya, sudah hafal ini. Sudah mengamalkan belum? Bersedekah pada saat Sampun dikit-dikit maupun sempit sudah belum? Sampun dikit-dikit. Alhamdulillah. Memaafkan yang salah. Insyaallah. Memaafkan yang salah. Alhamdulillah. Budia kemarin tanya memaafkan yang salah. Sudah memaafkan siapa? Sampun, Gus. Alhamdulillah. Ya kan? Pak Arsyaka. Sudah memaafkan yang salah belum? Ini ada Bupa di samping saya ini. Ya. Jadi begitu. Nah, hari ini ditambah lagi sampean ciri orang bertakwa apa? Menganggap Quran itu sebagai petunjuk, menjadi petunjuk. Sampean ngaji ini alhamdulillah. Sudah satu lagi tabungan ciri bertakwa. Kemarin yang 4 mulai dari orang yang selalu berburu ampunan Allah. Yang kedua orang yang mampu berinfak saat lapang maupun sempit. Orang yang selalu mampu menahan amarah, orang yang selalu mampu memaafkan orang yang tahu. Yang kelima ya, orang yang ketika bersalah atau berdosa langsung mengingat Allah. Jadi satu persatu hari ini kita diajari bahwa ciri orang bertakwa itu satu diantaranya adalah merasa bahwa itu adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Sehingga ngaji, alhamdulillah. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kamu juga jangan merasa lemah, jangan bersedih. Kalau kenapa? Kalau kamu ketika
ngaji gini, kemudian dianggap apa sih itu? Kalau kemudian menyampaikan apa yang kita dapat dari ngaji ini ke orang lain, lalu dihina. Masa ajaran kayak gitu? Itu ajaran apa itu? Kamu itu sekarang ikut ngaji apa? Wala tahinu, jangan merasa lemah. Wala tahzan, jangan merasa sedih, kata Allah. Ya kan? Jadi kalau sampean ketika dari ngaji ini kemudian mengamalkan menjadi manusia yang berbeda, kemudian dianggap asing, apalagi dijauhi, don't worry, be happy, ya, jangan, ya, kenapa? Karena kalau kita ini dekengannya Allah itu loh, ya loh. Jadi satu-satunya backup kita hanya Allah. Kita tidak punya backup kekayaan yang seperti Korun, kita juga nggak punya dekengan atau backup penguasa yang seperti Fir'aun, kita juga nggak punya teman yang banyak seperti Ya'juj Ma'juj, kita juga nggak punya kesaktian atau seperti penyihir Bani Israel. Jadi kita tidak punya siapa-siapa, kita hanya punya Allah. Karena itu wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa hina, jangan merasa lemah, jangan merasa berkecil hati. Wa antumul a'launa, karena kamu adalah yang paling tinggi derajatnya. As long as gitu, sepanjang. Nah, jangan hanya berhenti wa antumul a'launa. Jangan hanya berhenti bahwa kamu adalah derajat yang paling tinggi lalu kemudian berbangga hati. Jika kata Allah, in kuntum mukminin, jika kamu beriman. Jadi syaratnya begitu. Nah, kita kadang kala itu dinina bobokkan oleh kita orang Islam adalah paling tinggi di antara yang paling tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi syaratnya nggak dipenuhi. Yang nggak tinggi. Malah tummarodatnahu asfalasa filin, malah kemudian turun ke derajat yang paling rendah. Gimana syarat biar tetap tinggi derajatnya? Yaitu in kuntum mukminin, jika kalian beriman. Sementara iman itu baik iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, ya, hari kiamat sampai takdir baik buruk, itu semua benar-benar dalam praktek. Apa? Tasyidu fil qalb, disyahadahkan dalam hati, wa iqraru bilisan, diikrarkan lewat lisan, amantu billahi dan seterusnya. Kemudian wa a'malu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan. Oh, saya beriman kepada Allah. Ya berarti kita harus merasa selalu dikenangi oleh kekuasaan kebesaran Allah. Wirai, hati-hati, tidak berani macam-macam mau diawasi Allah. Nah, itu iman. Oh, saya beriman kepada malaikat. Loh, ini merasa ada raqib atid. Sudah selalu muhasabah, evaluasi. Oh, saya beriman kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab dipelajari atau hanya juga diamalkan. Itu. Oh, saya beriman kepada Rasul. Nah, Rasul itu hanya dipajang kaligrafinya atau diamalkan sunnahnya. Itu. Oh, saya percaya hari kiamat. Oh, sudah berapa persiapan untuk hari kiamat atau hari esok di akhirat? Kalau itu beras sudah berapa ton, genteng sudah berapa, baju sudah berapa, dan seterusnya. Oh, percaya takdir baik dan buruk. Oh, kalau sudah percaya takdir baik buruk, sudahkah kita menghindari takdir buruk dan minta kepada Allah takdir baik? Dan ketika ada orang bersalah, kita selalu menyadari bahwa itu semua takdir Allah sehingga kita tidak menyalahkan. Sudahkah begitu? Tidak membenci, sudahkah begitu? Lalu mendoakan, sudahkah begitu? Jadi gitu. Itu iman ya. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ayo, monggo. Saya sudah lama nih saya nggak dengar pertanyaan atau usulan dari Pak Yayan ini. Mana Pak Yayan? Pak Yayan? Mana Pak Yayan ini? Dan? Siap Gus, siap nyimak Gus. Oh, siapa yang menyampaikan? Kok kayak lemes gitu kan? Di perjalanan atau di mana nih? Di rumah Gus, di rumah. Alhamdulillah. Di rumah. Nyimak mawon Gus.
Enggak, silakan. Ada yang punya ide, usulan, pendapat, atau pertanyaan, silakan. Udah. Oke. Ada kan? Siap, Belum izin yang menyampaikan tentang bertanya. ayat ini? Assalamualaikum. Silakan. Bertanya, Bunda, lagi di mana? Salam. Lagi di mana, Gus? Kok tadi kayaknya ada bufah katanya? Ya, ini saya bersama Bu Bases yang ada di Mabes di Lamongan. Nah, ini Bupa. Masya Allah, Guru sehat saya selalu, dulu ketika Bunda. belajar ngaji Alifba, tetapi beliau tetap mendampingi putra-putri beliau ketika ngaji. Tadi agak ngantuk-ngantuk karena habis minum obat. Saya minta beliau untuk tiduran. Kata beliau, enggak, aku tak tetap ngaji gitu. Jadi saya belum mampu kayak gitu. Itu Masya Allah. levelnya sudah beda. Nggih. Nggih, Bu Seketanti ini Mbah-mbah ini ibu saya sudah hampir 80, tapi ketika ngaji gini meskipun ngantuk beliau enggak mau tak minta untuk ngelayek, tetap ikut ngaji. Assalamualaikum, Nyai. Ini sama si Mbak Tolong. Nyai. Masa Alhamdulillah. Bu Tanti. Alhamdulillah, katanya membuat rumah lagi. Saya belum lihat, berarti katanya membuat rumah lagi, saya belum lihat. Alhamdulillah, Nyai. Mohon doa Jalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim, Nyai. Amin, amin. Ayo. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon doa nipun saking Nyai, Rohma. Untuk Siap, Bunda. Alhamdulillah. Durung sambang malih. Semoga sehat selalu, semangat. Amin, Biar amin. bisa ke Bondowoso lagi. Amin. Rombongan ya. Siap, insya Allah. Terus pundi kanca-kanca sing ada mriku nggih sabar. Ada putra cilik. Alhamdulillah si Jordan cukup lengket. Nggih. Pondok Manyaran, Nyai, sama Gus Glory. Dalam tenggo. Niki mangke sampun badhe berangkat malih wangsul niki dia 3 dinten. Nggih. Kula tasih dikengken istirahat dan saged kesehatan berkah barokah. Ya Allah. Amin. Ayo sehat kuat. Amin. Ya Ibu, salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mau disampaikan lagi? Len? Wonten. Pulau, Iya, Pak Yayan. Gimana Pak Yayan? Ya. Setelah saya pikir-pikir dan saya pertimbangkan, saya harus bertanya emang Gus. Gini Gus, terkait fatwa haram MUI Gus. Ini kan ada seruan haram, listnya juga ada. Barangnya itu ada di rumah saya semua Gus. Dan saya cari pengganti juga enggak ada gitu loh. Cari pengganti sebagian sih ada, sebagian tapi kalau makanan sih gampang. Yang itu makanan misalnya pizza, saya ganti dengan karedok bisa, Gus. Tapi kayak sabun-sabun gitu loh. Repot juga ini. Gimana itu, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah, dalam list itu juga ada merek kendaraan Ford, Pak Yan. merek mobil Ford. Lah saya ini lagi jalan ke sana kemari ini cocoknya lagi pakai Ford. Kenapa? Karena solar, irit, dia juga tangguh dan ya mobilnya nggak terlalu mahal, tapi longgar gitu kan. Lah ini mobil Ford. Lah terus gimana? Saya jual di tengah jalan gimana?
Gimana ini? Jadi gini ya. Yang di toko itu. Iya. Jadi kalau sabun apa segala macam ini memang yang langsung ya, yang langsung kayak kemarin apa menjual atau memberikan makanan kepada mereka dan lain sebagainya. Fatwa MUI itulah sangat tergantung kepada situasi ya. Kalau memang penjajahan di Israel ke Palestina itu sudah selama berapa? 75 tahun ya. Dan 75 tahun itu sebenarnya kalau memang fatwa itu dianggap sebagai pendukung, harusnya fatwa itu ya sudah ada sejak lama kan. Karena kenapa baru sekarang? Karena memang itu sudah lama itu. Mendukung itu sudah sejak lama dan hampir sekarang ini semua produk itu sudah mengena. Saya malah berpendapat singkat gini, Wen. Kalau seandainya kita ini ya mengikuti arahan Allah dan Rasul-Nya, hidup berdasarkan benar-benar kebutuhan, hidup benar-benar berdasarkan apa adanya yang kita benar-benar basic need. Kita itu nggak perlu boikot lagi, sebenarnya sudah sejak lama kita nggak pakai produk. Misalnya kayak apa produk-produk makanan fast food itu ya. Kita kalau ke bandara atau kemana, makanan kopi itu lah. Dan bawa kopi dari rumah gitu kan enak. Kan artinya apa? Sebenarnya ini tentang habitual, tentang kebiasaan kita yang memang sudah sejak lama itu kita diperintahkan Allah untuk menggunakan kebutuhan kita itu berdasarkan yang paling butuh saja. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah sejak lama sebenarnya kita tidak usah ngomong boikot pun kita sudah tidak memerlukan itu. Kenapa? Karena dulu seperti yang saya sampaikan, pihak kapitalis itu kan bisnisnya di 3 sektor itu ya, sektor kebanggaan atau sektor harapan, lalu sektor ketakutan lewat asuransi, kebanggaan lewat merek-merek gitu tadi, makanan atau pakaian atau yang tidak sebenarnya terlalu kita butuhkan. Kemudian sektor harapan itu ya perbankan itu. Jadi ini semua adalah sesuatu yang sebenarnya kita kalau kemudian ngikuti Allah dan Rasul-Nya gitu ya sudah secara otomatis tanpa kita seru sifatnya sporadis setiap musim gitu sudah itu. Jadi sekali lagi kembali bahwa kita harus hidup berdasarkan kebutuhan. Kalau memang sekarang masih belum ada pengganti ya monggo aja dipakai aja dulu. Kenapa? Karena ada ya. Kalau memang sudah ada ya monggo kayak sabun-sabun gitu. Ya, anggap itu obat ya karena gimana belum ada penggantinya. Kecuali kalau kemudian sudah ada penggantinya di mana produk-produk lokal saya melihat justru sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Nah, nanti Mas Yoyo Mojokerto bikin sabun merek Yoyo Boy misalnya. Kemudian Mas Trisno bikin keripik itu ya monggo aja. Jadi itu anggap saja sebagai satu trigger untuk munculnya ekonomi umat dari lokal. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kita dimuliakan Allah dengan ngaji bersama dan ayo semakin memantapkan diri, menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai penuntun hidup kita, dan semakin mencintai Quran bukan hanya di bacaannya, tapi untuk penuntun hidup kita dalam belantara kehidupan ila akhir hayat. Husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma taqabbal astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma daf'an al-bala wal waba badal hastina min al-jinni wa syaitan sa'an kufara bana natina wa lina sabina wa la tajanna fil hamdalillah.
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل منك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشر كيد أعوذ بالله من شر البلاء وبدرك الشر اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة والعزيز اللهم صل على محمد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا افرغ لنا الصبر والصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعل لنا حجة يا رب العالمين.